Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rofiah selaku dosen dari mata kuliah pengantar ilmu hukum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, yaitu membuat ringkasan materi PIH selama satu semester ini dalam satu video. Jadi lebih mudahnya untuk dalam pengantar ilmu hukum ini dijelaskan dari awal materi pengenalan tentang hukum. Jadi mula-mula diperkenalkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki hak. Dia bisa berkehendak memunculkan apa yang ia inginkan, dan namun satu sisi manusia juga makhluk sosial, bahwa dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ketika manusia berkumpul dalam suatu masyarakat akan membentuk suatu komunitas, dan setiap manusia tadi itu memiliki hak-hak atau kepentingan yang berbeda-beda. Kerap kali kepentingan ini terkadang tumpang tindih atau bahkan bertentangan antar individu. Karena itu manusia memerlukan sesuatu yang bisa menjaga hubungan antar mereka, namun sekaligus bisa memenuhi kepentingan atau kebutuhan mereka. Karena itu manusia membuat apa yang disebut dengan pranata. Pranata itu adalah cara hidup manusia, cara bertahan manusia agar kepentingan mereka bisa terpenuhi, namun kehidupan bersama juga tetap terjalin. Nah, apa yang disebut pranata itu nanti akan melebur menjadi hukum, dan hukum itulah yang nanti akan disebut menjadi norma. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tadi itu paling populer itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah norma agama, yaitu norma yang sumbernya dari Tuhan, dari agama. Kemudian ada norma susila. Lebih mudahnya norma ini adalah norma tentang fitrahnya manusia itu sepantasnya bagaimana. Kemudian selanjutnya ada norma sosial. Norma sosial adalah norma yang tumbuh dari kebiasaan dari suatu masyarakat yang telah berulang kali dilakukan dalam waktu tertentu, cukup lama waktunya, sehingga telah menjadi seakan-akan menjadi budaya. Kemudian ada norma negara, yaitu norma yang dikeluarkan oleh seorang penguasa. Pengetahuan tentang hukum ini mulai digali lebih dalam sejak penggunaan akal begitu banyak dipakai di zaman-zaman Yunani, yaitu ketika banyak filsuf muncul, atau lebih tepatnya zaman rasional, ketika akal benar-benar dipakai. Nah, sebenarnya ada perbedaan pendapat apakah hukum ini bisa dikategorikan ilmu atau tidak. Karena bagi yang tidak bisa itu mengatakan bahwa hukum ini salah satu yang menghambatnya untuk bisa dijadikan ilmu, hukum bersifat positif, artinya dia bersifat subjektif. Hal itu sangat bertentangan dengan ilmu, bahwa ilmu itu menjunjung nilai objektivitas. Kemudian selanjutnya halangan bagi hukum untuk menjadi ilmu, bahwa hukum itu terkadang dikatakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkadang ada tambahan kata tertentu. Artinya hukum antara satu masyarakat dengan masyarakat lain itu kerap kali berbeda, karena untuk melihat dari corak budaya masing-masing. Hal itu menghalangi sisi universalitas yang sangat dijunjung dalam ilmu. Kemudian pengetahuan tentang, namun tetap ada sisi-sisi dari hukum yang bisa digali lebih dalam, yang nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan ilmu hukum. Ilmu hukum itu artinya pengetahuan untuk memahami hukum. Nah, setelah ilmu hukum ini mulai sering dikaji, muncullah aliran-aliran dalam ilmu hukum. Yang pertama ada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa hukum itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di dunia ini, maksudnya sesuai kodratnya bagaimana, maka itu hukum. Kemudian ada juga yang sangat populer di dunia ini, salah satunya adalah aliran hukum positif, bahwa hukum itu adalah segala apa yang diucapkan oleh penguasa. Jadi jika tidak ada jika bukan kebijakan dari penguasa, maka itu tidak bisa dikatakan hukum. Karena itu hukum positif ini bersifat bebas nilai, bebas dari nilai sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Kemudian ada lagi aliran hukum yang cukup populer, yaitu aliran hukum sosial.
Aliran hukum sosial ini mengatakan bahwa hukum itu adalah apa yang bisa memenuhi kebutuhan kita sesuai prosedurnya dengan latar belakang atau adat istiadat kita. Jadi hukum itu bukan apa yang masuk akal di akal, namun apa yang sesuai dengan latar belakang kita. Tidak bisa walau misalnya ada hukum positif dari negara lain, itu secara akal benar-benar logik, dia benar-benar masuk di akal. Namun hal tersebut tidak masuk atau kiranya bertentangan dengan moral sosial suatu masyarakat. Hukum seperti itu tidak bisa dikatakan hukum bagi aliran ilmu hukum. Kemudian aliran-aliran ilmu hukum itu nanti turun lagi, yang nanti akan dipakai oleh suatu penguasa yang disebut dengan sistem hukum. Sistem hukum yang paling di antara sistem hukum yang paling banyak dianut di dunia ini, yang pertama ada model hukum Eropa kontinental. Eropa kontinental ini menganut sangat kental dengan adanya hukum positif. Artinya di negara-negara yang menganut sistem hukum seperti ini, dia hanya berpaku kepada undang-undang saja. Kemudian begitu juga dengan hukum positif, bahwa nilai-nilai seperti budaya, sosial, agama, politik itu tidak terlalu diperhatikan, karena mereka selalu kembali ke undang-undang yang ada untuk mengatur negara ini. Kemudian selanjutnya adalah sistem hukum Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ini memiliki perbedaan dengan sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama, kalau Eropa kontinental itu seorang hakim, walaupun dia menjadi pelaksana hukum, yang dia memutuskan hukum, dia tidak bisa membuat satu hukum untuk satu masalah. Artinya apapun kebijakannya, semuanya harus memiliki dasar kepada perundang-undangan. Tidak bisa ada intervensi darinya. Berbeda dengan Anglo-Saxon. Kalau Anglo-Saxon ini, seorang hakim bisa saja membuat hukum yang baru dalam memutuskan suatu perkara, dan keputusannya itu bisa menjadi pertimbangan oleh hakim-hakim yang lain selanjutnya. Kemudian dalam peradilannya itu, walaupun hukumnya itu berasal dari penguasa, namun kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat itu tetap diperhatikan, artinya tidak diabaikan begitu saja. Kemudian ada sistem hukum Islam, yaitu sistem hukum yang sumbernya itu berasal dari wahyu Allah, bisa berupa Al-Quran dan hadis, bisa juga sumbernya itu ijma para ulama. Selanjutnya adalah sistem hukum adat. Jadi sebenarnya ini awalnya adalah kebiasaan atau budaya suatu adat tertentu yang telah berulang-ulang kali dilakukan oleh masyarakat tertentu tersebut dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka meyakini bahwa kebiasaan itu bukan sekedar kebiasaan lagi, namun sudah menjadi hukum bagi mereka. Namun sampai situ belum bisa dikatakan masyarakat tersebut telah membangun sistem hukum. Sistem hukum mulai dikatakan begitu ketika sudah ada penegak hukum, misalnya ada ketua suku atau yang lain-lain, maka masyarakat tersebut sudah bisa dikatakan mereka memiliki sistem hukum. Nah, sumber hukum dari masyarakat tersebut tentu adat mereka sendiri yang telah berulang-ulang kali mereka lakukan. Kemudian dari tadi ada sistem-sistem hukum tersebut, muncul bagaimana kita dari sistem hukum tersebut ada apa yang disebut dengan sumber hukum. Dari sumber hukum itu, yang pertama ada yang bersifat bersifat material, yaitu adanya badan yang mengesahkan bahwa peraturan atau hukum tersebut memiliki kekuatan, perundang-undangan memiliki kekuatan hukum. Jadi ada badan yang bisa memberikan kekuatan bahwa hukum tersebut bisa berlaku. Kemudian ada juga sumber formil, yaitu sumber-sumber yang bisa dijadikan dasar dalam membentuk hukum. Yang pertama ada perundang-undangan, kemudian ada kebiasaan, kemudian ada jurisprudensi, kemudian ada traktat, kemudian ada juga doktrin. Selanjutnya, dari sumber-sumber hukum tersebut ada dua jalur untuk memahaminya. Yang pertama, untuk
untuk menjadikannya menjadi suatu hukum. Yang pertama adalah metode penafsiran, artinya menggali lebih dalam makna-makna sumber-sumber hukum tadi untuk bisa dijadikan hukum. Kemudian ada yang disebut dengan rekonstruksi, artinya hukum dibentuk dari tatanan yang baru. Kemudian ada konsep hukum atau istilah-istilah yang paling sering dipakai dalam hukum. Yang pertama itu adalah hak. Hak itu adalah sesuatu yang sudah melekat dalam dalam diri manusia, dan dia tidak perlu berharap untuk mendapatkannya, karena itu sudah melekat manusia dan dia boleh untuk menuntut hak miliknya. Kemudian hak ini melekat kepada subjek hukum. Subjek hukum itu apa? Subjek hukum artinya adalah pelaku dalam hukum. Dia bisa melakukan perbuatan hukum. Kemudian ada juga pelaku yang bisa berbuat dalam hukum, namun itu seakan-akan manusia tapi bukan manusia, yaitu apa yang disebut dengan badan hukum. Jadi badan hukum itu walaupun bukan manusia, namun dia memiliki hak. Karena dia memiliki hak, dia bisa melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya ada apa yang disebut dengan objek hukum. Objek hukum itu artinya adalah objek atau sasaran perbuatan hukum yang bisa segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan baik oleh subjek hukum maupun oleh badan hukum untuk diambil nilai-nilainya atau kemanfaatannya. Nah, adanya hubungan antar subjek hukum maupun badan hukum itu nanti akan berlanjut kepada peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu artinya adalah segala sesuatu yang bisa menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu adalah apa-apa yang bisa membuat perubahan suatu status hukum maupun melenyapkan status hukum. Contohnya merubah status hukum yaitu ketika seseorang yang pada umur 20 tahun itu sudah menikah, artinya status hukumnya telah berubah dari yang aslinya remaja menjadi dewasa secara hukum. Kemudian apa yang seperti menghapus hukum itu, misalnya setiap orang itu memiliki hak pilih dalam pemilu. Namun ketika seseorang telah mendaftar menjadi TNI, maka dia kehilangan hak pilih pemilu. Nah, dari semua perjalanan hukum tadi ada dua sisi yang saya kira saling berhadapan. Yang pertama yaitu penegak hukum dan masyarakat yang menjadi sisi lainnya. Ada penegak hukum seperti pemerintah dan ada juga masyarakat. Yang membuat hukum itu adalah penegak hukum. Namun seorang penegak hukum ini tidak boleh luput dari kebiasaan masyarakat. Maksudnya penegak hukum ini harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik itu dari kebutuhan yang dituju maupun prosedurnya. Misalnya ada penegak hukum ingin penegak hukum mendapatkan permintaan dari masyarakat hukum untuk menyelesaikan suatu perkara. Penegak hukum bisa saja menyelesaikan perkara tersebut dan mudah, namun kerap kali banyak masyarakat yang melihat bahwa penyelesaian hukum tersebut tidak sesuai dengan moral mereka. Karena itu dalam dunia hukum ada yang dikenal apa yang disebut dengan budaya hukum. Budaya hukum ini adalah timbalan balik masyarakat kepada penegak hukum agar penegak hukum bisa agar timbal balik tadi itu bisa menjadi pertimbangan bagi penegak hukum, apakah hukum yang dia keluarkan itu sudah sesuai atau masih banyak kurangnya. Kiranya itu pemahaman saya selama 1 semester. Saya kira masih banyak materi-materi yang malah belum saya belajar lagi. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.